Di malam itu, di ruang makan keluarga besar di Jakarta, Aisyah berdiri dengan tegas dan berkata, "Ibu, Bapak, saya sudah menikah dengan seorang wanita bernama Sari." Kata-kata itu seperti bom yang meledak, membuat seluruh keluarga membeku seketika. Ibu langsung menangis histeris sambil memegang dada, sementara Bapak memukul meja hingga gelas-gelas bergetar. Kakak laki-laki Aisyah, Andi, bangkit berdiri dengan wajah merah padam. "Kamu gila, Aisyah. Kamu ingin menghancurkan nama baik keluarga kita." Aisyah merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak mundur. Selama bertahun-tahun ia menyembunyikan siapa dirinya, menjadi putri sempurna yang selalu patuh, lulus cum laude, menjadi pengacara sukses, bahkan membantu bisnis ayahnya. Semua itu demi menghindari momen seperti ini. Tapi hari ini, setelah bertemu Sari 2 tahun lalu di sebuah seminar hukum, Aisyah tidak sanggup lagi berpura-pura. Sari adalah cahaya yang membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya. Malam itu, setelah pengumuman, rumah yang biasanya tenang berubah menjadi medan perang. Ibu terus menangis di kamar, Bapak mengunci diri di ruang kerja, dan Andi menelepon saudara-saudara jauh untuk memberitahu berita buruk. Aisyah duduk sendirian di teras, memandang langit Jakarta yang penuh lampu, bertanya-tanya apakah keputusannya benar. Di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Keesokan paginya, berita itu sudah menyebar ke grup keluarga besar. Sepupu-sepupu menelepon, bertanya dengan nada menghakimi. Aisyah merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ia menelepon Sari, suaranya gemetar, "Mereka tidak terima, sayang. Tapi aku tidak bisa mundur lagi." Sari di ujung telepon mencoba menenangkan, "Kita hadapi bersama, Aisyah. Aku mencintaimu apa adanya." Tapi Aisyah tahu, cinta saja tidak cukup di Indonesia yang masih melihat hubungan seperti mereka sebagai dosa besar. Sore harinya, Mira, adik angkat yang sudah tinggal bersama keluarga sejak kecil, pulang dari kuliah dan langsung merasakan suasana tegang. "Kak Aisyah, ada apa? Semua orang bisik-bisik tentang kamu." Aisyah memeluk Mira erat, tapi tidak berani bercerita lebih jauh. Mira yang berusia 22 tahun itu selalu menjadi anak manis keluarga, diadopsi saat berusia 12 tahun setelah ibunya meninggal dalam kecelakaan. Aisyah merasa bertanggung jawab besar atas Mira, meski rahasianya masih terkubur dalam-dalam. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia mengingat kembali bagaimana dulu, di masa kuliah, ia jatuh cinta pada Rina, ibu kandung Mira. Rina adalah segalanya baginya, tapi dunia tidak menginginkan. Ketika Rina meninggal, Aisyah mengadopsi Mira bukan hanya karena kasihan, tapi karena ia ingin menjaga bagian dari Rina tetap hidup. Keluarga mengira itu tindakan amal biasa. Tapi sekarang, dengan pengumuman tentang Sari, Aisyah merasa tembok rahasianya mulai retak. Pagi berikutnya, berita sudah masuk ke media sosial. Foto Aisyah dan Sari yang pernah diunggah diam-diam kini dibagikan ribuan kali dengan komentar keji. "Putri sempurna keluarga Pak Hadi ternyata lesbian," tulis salah satu akun. Aisyah membaca komentar itu sambil tangannya dingin. Ia tahu ini bukan hanya soal keluarga lagi. Ini soal hidupnya yang akan berubah selamanya. Berita tentang pengumuman Aisyah menyebar seperti api di musim kemarau. Kantor pengacara tempat Aisyah bekerja langsung ramai dengan bisik-bisik. Rekan-rekan yang dulu memuji kecerdasannya kini menjauh, ada yang bahkan menolak bertemu klien bersamanya.
Bosnya memanggil Aisyah ke ruangan, "Kamu tahu kan, citra kantor kita harus tetap bersih. Mungkin lebih baik kamu ambil cuti dulu." Aisyah keluar dari ruangan dengan air mata tertahan. Ia tidak menyangka pengkhianatan datang dari orang-orang yang mengaku teman. Di rumah, situasi semakin buruk. Bapak tidak mau bicara dengannya, hanya meninggalkan catatan di meja makan. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Keluarga ini sudah cukup menderita. Ibu terus menangis setiap kali melihat Aisyah. "Kamu anakku yang paling baik, kenapa kamu lakukan ini pada kami?" Aisyah mencoba menjelaskan, "Bu, saya tidak memilih untuk begini. Saya lahir seperti ini. Sari membuat saya bahagia." Tapi ibunya hanya menggeleng, bahagia duniawi tidak sebanding dengan dosa di akhirat. Andi, kakaknya, datang ke rumah dengan wajah marah. "Kamu egois, Aisyah. Bisnis bapak mulai terganggu. Klien mulai mundur karena gosip ini." Aisyah merasa seperti ditusuk dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, Sari datang diam-diam ke rumah Aisyah malam hari. Mereka bertemu di taman belakang, memeluk erat di bawah pohon mangga. "Aku takut kehilangan kamu," bisik Sari. Aisyah mencium keningnya, "Kita kuat, sayang. Ini ujian." Tapi di dalam hati, Aisyah mulai ragu. Apakah ia tega melihat keluarganya hancur karena pilihannya? Keesokan harinya, Mira mendekati Aisyah di dapur. "Kak, aku baca di medsos. Kamu benar-benar punya istri. Kenapa tidak cerita dari dulu?" Aisyah memeluk Mira, "Ma, nak. Kakak takut kalian tidak terima." Mira mengangguk, tapi matanya penuh tanya. Ia ingat bagaimana Aisyah selalu melindunginya sejak kecil. Tapi ada sesuatu yang aneh, seolah Aisyah menyimpan rahasia lebih besar. Sore itu, seorang sepupu menelepon Andi dan memberitahu bahwa ada oto lama di laci ibu. Oto, Aisyah dan Rina, ibu kandung Mira, sedang berpelukan mesra di masa kuliah. Andi melihat oto itu dan langsung marah besar. Ia tidak langsung bilang ke siapa-siapa, tapi ia mulai curiga. Malam harinya, Aisyah menerima pesan dari Sari yang penuh dukungan, tapi juga khawatir. "Aku siap hadapi apapun, asal kita bersama." Aisyah tersenyum, tapi air matanya jatuh. Ia tahu tekanan ini baru mulai. Di kantor, klien penting membatalkan kontrak, alasan resmi, alasan pribadi, tapi semua tahu karena gosip lesbian. Aisyah duduk di meja kerjanya yang kosong, memandang Otosari di ponsel. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku salah memilih kebahagiaan? Tapi setiap kali ia ingat pelukan Sari, hatinya menjawab ya, ini benar. Sementara itu, di ruang keluarga, Bapak dan Andi berbisik-bisik. Mereka sepakat harus melakukan sesuatu sebelum nama keluarga benar-benar hancur. Suasana rumah semakin tegang. Ibu memanggil Aisyah ke kamarnya, memohon dengan suara lemah, "Kembalilah ke jalan yang benar, nak. Tinggalkan Sari. Kita bisa cari suami baik untukmu." Aisyah menggeleng tegas, "Bu, saya tidak bisa. Saya mencintai Sari." Ibu menangis lagi, "Kamu mau ibu mati karena malu?" Kata-kata itu menusuk hati Aisyah. Ia keluar dari kamar dengan dada sesak. Di luar, Andi menunggu dengan wajah dingin, "Kamu harus pilih, Aisyah. Keluarga atau perempuan itu." Aisyah tidak menjawab, ia langsung pergi ke kamarnya dan menangis sendirian. Sari datang lagi malam itu, mereka duduk di teras sambil berpegangan tangan.
Sari berkata lembut, aku lihat kamu menderita. Kalau kamu mau mundur, aku paham. Aisyah menggeleng kuat, tidak. Aku sudah cukup bohong selama ini. Mereka berpelukan lama mencari kekuatan satu sama lain. Keesokan paginya, Mira mendekati Aisyah lagi. Kak, aku dengar Bapak bilang mau adakan pertemuan keluarga besar akhir pekan ini. Mereka ingin kamu jelaskan semuanya. Aisyah mengangguk, tapi hatinya gelisah. Ia tahu pertemuan itu akan menjadi medan pertempuran. Di kantor, meski sudah cuti, bos menelepon dan meminta Aisyah mundur sementara waktu untuk kenyamanan semua pihak. Aisyah merasa dunianya runtuh pelan-pelan. Ia pergi ke apartemen Sari, menghabiskan malam di sana, merasakan kedamaian sesaat di pelukan Sari. Kamu rumahku, bisik Aisyah. Sari tersenyum, dan kamu rumahku. Tapi pagi harinya, Andi mengirim pesan ke Aisyah, jangan bawa Sari ke pertemuan keluarga. Dia bukan bagian dari kita. Aisyah marah, tapi ia tahu Andi hanya menyampaikan perintah Bapak. Mira yang melihat Aisyah semakin murung, mulai mencari tahu sendiri. Ia membuka laci lama di kamar ibu dan menemukan surat-surat tua. Ada foto Aisyah dan Rina, ibunya, dengan tulisan di belakang, cinta sejati yang tak boleh diketahui siapapun. Mira terkejut, tapi ia belum mengerti sepenuhnya. Ia menyimpan foto itu diam-diam, akhir pekan tiba. Keluarga besar berkumpul di rumah mewah Bapak. Aisyah berdiri di tengah ruangan, Sari di sisinya meski banyak yang melarang. Bapak mulai bicara dengan suara berat, kita harus selamatkan nama keluarga ini. Aisyah mendengarkan dengan hati berdegup, tahu bahwa rahasianya tentang Mira mulai terancam terbongkar. Pertemuan keluarga berubah menjadi neraka. Sepupu-sepupu berbicara bergantian, menyalahkan Aisyah karena membuat bisnis keluarga rugi jutaan rupiah. Andi berdiri dan mengeluarkan foto lama itu, melemparkannya ke meja. Ini bukti. Aisyah dulu sudah punya hubungan terlarang dengan Rina, ibu Mira. Adopsi Mira bukan amal, tapi untuk menutupi dosanya. Ruangan langsung hening. Mira yang duduk di sudut langsung berdiri, matanya melebar. Apa maksudnya, Bang Andi? Aisyah merasa dunia berputar. Rahasia yang ia jaga selama 10 tahun terbongkar begitu saja. Ia memandang Mira dengan air mata, Mira ibumu adalah orang yang paling aku cintai dulu. Aku adopsi kamu karena aku ingin melindungimu, bagian dari dia yang tersisa. Mira mundur selangkah, suaranya bergetar. Jadi selama ini aku hidup dalam kebohongan. Kamu adopsi aku bukan karena kasihan, tapi karena rasa bersalah. Air mata Mira jatuh deras. Ia berlari ke kamarnya, mengunci pintu. Keluarga besar langsung ribut. Ibu pingsan, Bapak memukul kursi, kamu sudah menghancurkan segalanya, Aisyah. Sari memegang tangan Aisyah erat, tapi Aisyah merasa lemas. Malam itu, Aisyah mencoba bicara dengan Mira melalui pintu. Mira, aku minta maaf. Aku takut kamu benci aku kalau tahu ibumu lesbian seperti aku. Mira membuka pintu sedikit, suaranya dingin, kamu bohongi aku bertahun-tahun, Kak. Aku pikir kamu kakak terbaik. Ternyata kamu hanya ingin menebus dosa. Aisyah menangis di depan pintu, merasakan pengkhianatan yang ia lakukan sendiri. Keesokan harinya, berita rahasia itu bocor ke media. Judul berita, Putri Pengacara Sukses Adopsi Anak Mantan Kekasih Lesbian.
Aisyah kehilangan semua klien tersisa. Sari memeluknya di apartemen, kita bisa mulai dari nol. Tapi Aisyah merasa hancur. Ia pergi ke rumah, mencoba meminta maaf pada bapak. Bapak hanya berkata dingin, kamu bukan anakku lagi. Ibu memeluk Aisyah sebentar, tapi kemudian melepaskan, pergilah, nak. Ibu tidak kuat lagi. Mira tidak mau melihat Aisyah. Aisyah pulang ke apartemen Sari dengan hati hancur. Di sana ia menangis di pelukan Sari, aku kehilangan semuanya, sayang. Sari mengusap rambutnya, kamu masih punya aku. Dan Mira mungkin butuh waktu. Tapi Aisyah tahu, luka ini dalam sekali. Malam itu, Mira duduk sendirian di kamar, memandang Oto ibunya dan Aisyah. Ia mulai memahami betapa besar pengorbanan Aisyah, tapi rasa dikhianati masih terlalu kuat. Aisyah menghabiskan hari-harinya di apartemen Sari, mencoba membangun hidup baru. Tapi setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk tentang Mira yang menangis. Sari sabar menemani, tapi Aisyah merasakan jarak kecil mulai terbentuk. Kamu selalu memikirkan Mira dan keluarga, kata Sari suatu malam dengan suara pelan. Aisyah memeluknya, Ma, aku tidak mau kehilangan kamu juga. Di rumah keluarga, Mira akhirnya bicara dengan bapak. Aku ingin ketemu Kak Aisyah sendirian. Bapak menginginkan dengan berat hati. Pertemuan mereka di sebuah kai dekat kampus Mira berlangsung tegang. Mira berkata langsung, kamu adopsi aku karena cinta sama ibu, bukan karena aku. Aku merasa seperti barang tebusan. Aisyah menangis, tidak, Mira. Aku mencintaimu sebagai adik, sebagai keluarga. Rina adalah masa lalu, tapi kamu adalah masa depanku juga. Mira diam lama lalu berkata, aku butuh waktu, Kak. Tapi aku tidak benci kamu. Kata-kata itu memberi Aisyah sedikit harapan. Sementara itu, Andi menelepon Aisyah, kamu sudah puas. Bisnis bapak hampir bangkrut karena skandal ini. Aisyah merasa bersalah, tapi ia juga marah, aku tidak pernah minta dilahirkan begini, Bang. Tekanan sosial semakin berat. Aisyah kehilangan teman-teman lama yang dulu dekat. Bahkan tetangga mulai menghindari keluarga. Sari mulai merasa lelah, aku ingin kita pindah ke kota lain, mulai baru. Aisyah ragu, tapi Mira masih di sini. Konflik batin Aisyah semakin dalam. Ia bertanya pada dirinya, apakah ia harus meninggalkan Sari demi Mira dan keluarga, atau bertahan dengan cinta sejatinya dan kehilangan segalanya. Suatu malam, Mira datang ke apartemen mereka tanpa pemberitahuan. Ia melihat Aisyah dan Sari duduk berpelukan di sofa. Aku datang untuk bilang aku mulai mengerti, Kak. Tapi aku masih sakit hati. Aisyah memeluk Mira erat, air mata mereka bercampur. Sari tersenyum dari jauh, tapi hatinya sedikit sakit karena merasa tempatnya tergantikan. Aisyah tahu, ia harus membuat pilihan besar segera. Puncak segalanya terjadi di rumah keluarga saat Idul Fitri. Aisyah datang bersama Sari dan Mira. Bapak awalnya menolak, tapi Mira memohon, Bapak, ini keluarga kita. Di meja makan, Aisyah berdiri lagi, kali ini dengan suara lebih tenang. Saya minta maaf atas semua luka yang saya timbulkan. Tapi saya tidak bisa bohong lagi. Saya mencintai Sari, dan saya juga mencintai Mira sebagai keluarga. Kalau kalian tidak bisa terima, saya paham. Tapi saya akan tetap hidup dengan benar.
Bapak diam lama lalu berkata pelan, "Kamu anakku. Pulanglah kalau mau." Ibu menangis bahagia. Mira memegang tangan Aisyah, "Aku main kakak. Kita mulai lagi." Sari tersenyum, tapi ia tahu perjuangan masih panjang. Beberapa bulan kemudian, Aisyah dan Sari membuka kantor hukum kecil bersama. Mira sering mampir, membantu sebagai magang. Keluarga mulai pelan-pelan menerima, meski tetangga masih bergosip. Aisyah akhirnya merasa damai. Ia belajar bahwa kejujuran memang mahal, tapi lebih ringan daripada hidup dalam kebohongan. Tapi di malam tenang, ia masih bertanya-tanya pada Sari, "Apakah aku membuat pilihan yang benar?" Sari menjawab, "Kamu membuat kita semua lebih kuat." Cerita ini berakhir dengan Aisyah memandang langit Jakarta, memeluk Sari dan Mira di sisinya. Apakah kejujuran selalu menjadi pilihan terbaik, meski harus menghancurkan ikatan keluarga terlebih dahulu?